Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, ahlul birri wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan mengatakan kun kal yadain wa la takun kal udhunain. Jadilah seperti kedua tangan ini dan jangan seperti kedua telinga. Ungkapan ini mengatakan dan mengajarkan kepada kita tentang hidup berjamaah. Apa filosofi seperti jadilah seperti kedua tangan? Kedua tangan ini bisa saling membantu satu dengan yang lain. Tangan kiri gatal digaruk tangan kanan. Tangan kanan gatal digaruk juga dengan tangan kiri. Kemudian masing-masing tangan kita memiliki 5 jari. Bentuknya berbeda-beda. Panjang pendeknya juga beragam. Tetapi dia memiliki peran yang sangat signifikan. Kalau kita makan misalkan, hanya mengandalkan jempol saja, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dibantu dengan telunjuk, sate dapat. Dibantu dengan jari tengah, nasi masih dapat. Dibantu dengan jari manis, lebih banyak lagi. Dibantu dengan kelingking, lebih mantap lagi. Padahal 5 jari ini berbeda-beda. Jempol pendek tapi besar, telunjuk lebih tinggi, dan seterusnya. Tapi dia memiliki peran dan fungsi masing-masing yang tidak bisa dipisahkan. Itulah hidup berjamaah. Tangan kiri biasanya berfungsi untuk melakukan hal-hal yang tanda petik yang jelek-jelek begitu. Akan tetapi juga si tangan kiri ini rata-rata kalau orang beli jam tangan ditaruh di tangan kiri. Jarang yang ditaruh menempatkan jamnya di tangan kanan. Tangan kanan meskipun dia yang tanda tangan, dia yang ngambil uang, dia yang melakukan transaksi, tidak iri ketika beli jam ditempatkan di tangan kiri. Justru kalau tangan kanan iri, kenapa tangan kiri yang dapat jam tangan ketika dibeli dan saya tidak dapat, kemudian dia maksa untuk beli jam tangan. Kalau orang pakai jam tangan kiri dan kanan, mungkin orang mengatakan itu orang gila gitu. Jadi hidup berjamaah tidak mesti mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Tapi hidup berjamaah itu lebih kepada share position, ya, share posisi. Si fulan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Kata ungkapan Nabi tersebut, wala takun kal udhunain, jangan seperti dua telinga. Tidak pernah bisa bekerja sama, tidak pernah bisa saling mengunjungi. Contoh sederhana misalkan jamaah sekalian, telinga kiri ingin nengok telinga kanan, maka ketika telinga kiri ini ke kanan, maka yang kanan pergi ke kiri. Telinga kanan ingin nengok dengan nengok telinga kiri, yang kanan jalan, yang kiri juga lari. Nah, itu gambaran tidak berjamaah. Dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk terus berjamaah. Bahkan dalam ibadah, Allah Subhanahu wa taala khitabnya yang disampaikan kepada kita kaum muslimin dengan khitab untuk berjamaah. Sering sekali kita mendengar ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
bukan ya ayyuhallazi amana, wahai satu orang beriman, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Ada semangat untuk berjamaah, untuk melaksanakan sholat, ya. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat munfarid, menyendiri, yang pahalanya berjamaah bisa sampai 27 derajat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah puasa, Nabi mengatakan, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah ketika kaum muslimin berpuasa, maksudnya bareng-bareng, wa aftiru, dan berbukalah ketika kaum muslimin berbuka. Puasa bareng-bareng, kemudian juga berbuka, berlebaran juga bareng-bareng. Sangat terasa sekali berjamaah dalam ibadah. Dengan berjamaah, ada beberapa makna yang bisa kita dapatkan, hikmah berjamaah. Yang pertama, dengan berjamaah itu kekuatan dan keberkahan. Quwwah wa barokah. Lebih kuat, lebih berkah. Contohnya tadi sampaikan, kalau sholat berjamaah 27 derajat pahala yang kita dapat. Kemudian ibadah-ibadah yang lain dengan berjamaah akan lebih dapat barokahnya. Ungkapan Imam Ali karamallahu wajhah, dia mengatakan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian hidup berjamaah, kata beliau, fa innaha hablullahil matin, karena jamaah berjamaah itu adalah tali Allah yang sangat kuat sekali. Wa innama takrahuna fil jamaah, sesuatu yang kamu benci ketika hidup berjamaah, khairun mimma tuhibbuna fil furqah, itu lebih baik daripada sesuatu yang kalian cintai tapi dalam perpecahan. Dalam berjamaah misalkan ada ketidaknyamanan, ada ketidakcocokan, tetap itu lebih baik daripada hidup sendiri meskipun nyaman. Kenyamanan, kesendirian. Ada juga ungkapan yang mengatakan qadarul jamaah afdalu min safwati al-fardi. Keruhnya dalam hidup berjamaah itu jauh lebih baik daripada beningnya hidup menyendiri. Berjamaah itu keruh, maksudnya ya karena banyak interaksi, banyak macam-macam begitu, sehingga terasa keruh, terasa sesak, terasa berat. Tetap saja dalam pandangan agama itu jauh lebih baik daripada hidup sendiri, meskipun terasa aman, nyaman, itu tidak lebih baik daripada berjamaah dengan segala problematika dan masalahnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya, satu batang lidi itu mudah dipatahkan kaum muslimin. Tapi kalau batang lidi ini disatukan satu dengan yang lain sehingga menjadi sapu lidi, ini sulit untuk dipatahkan, dan dia dengan sangat mudah akan bisa membersihkan kotoran. Ya, dengan berjamaah. Jadi berjamaah itu kuat, kekuatan, wa barokah, dan juga menimbulkan keberkahan. Kemudian yang kedua, hikmah berjamaah, yaitu dengan berjamaah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mensinergikan kekuatan. Kita akan tahu kelebihan dan kekurangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya. Kemudian Ibnu Khaldun, sosiolog muslim, mengatakan al-insan madaniyun bil-tab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi dia memerlukan bantuan orang lain, pertolongan orang lain. Nah, untuk menutupi kelemahan itulah maka kita butuh orang lain. Untuk menikmati misalkan air minum yang ada di hadapan kita, ya, suli, ini memerlukan banyak orang di sini. Ada yang bikin botolnya, kemasannya, kemudian juga ada yang bikin cap, ya. Kemudian tentu ada perusahaan yang memasok airnya. Yang saya tahu ini masing-masing berbeda, bukan satu perusahaan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih banyak lagi, butuh kepada orang lain.
Nah, makanan yang kita nikmati butuh kepada orang lain. Jarang sekali orang yang nanam sendiri, kemudian dia panen sendiri, dia makan sendiri. Ya, tapi orang itu butuh kepada petani yang nanam padi. Kalau dia makannya sama ayam juga butuh kepada orang yang ternak ayam. Kalau dia makannya tambah sambal butuh kepada yang nanam cabai, yang nanam tomat, yang petani garam, kemudian juga petani gula dan lain sebagainya. Butuh kepada orang lain. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia lemah tapi dia akan menjadi kuat ketika dia hidup berjamaah. Dan dengan berjamaah dia tahu posisi dan kelebihan masing-masing. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hidup berjamaah ini akan terjadi sharing power ya, tauzi'ul maham wal adwar. Sharing kekuatan. Masing-masing ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kelebihannya sendiri-sendiri. Manusia itu makhluk yang spesial, makhluk yang istimewa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dia akan menjadi hebat lagi ketika bersinergi, bersatu dalam berjamaah, menggabungkan antara berbagai macam kekuatan. Dalam satu perkantoran misalkan, itu tidak hanya satu skill yang dibutuhkan, tapi juga dia memerlukan ada ahli teknologi, ya, IT-nya, ahli IT, tapi juga dia butuh sekretaris yang ahli tentang administrasi, dan dia juga butuh finance, ya, yang ahli keuangan, tapi juga dia membutuhkan para cleaning service bahkan, yang membersihkan lantai, yang menyiapkan makanan, office boy, ya, yang menyiapkan minuman, yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Maka serendah-rendahnya katakanlah office boy cleaning service, tentu kalau dia dalam satu konstruksi atau dalam satu kelompok organisasi, perannya akan sangat bermakna sekali. Perannya akan sangat terasa sekali. Jauh mungkin lebih terasa ketika mendapati kantor itu berantakan dan lain sebagainya, maka akan sangat terasa betapa besarnya peran si cleaning service yang selama ini dipandang tanda petik rendah. Subhanallah, itulah berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian halnya Islam yang kita anut ini. Islam akan menjadi kuat, Islam akan menjadi hebat ketika kaum musliminnya bersinergi satu dengan yang lain untuk bersama-sama membangun Islam yang kita cintai ini, sehingga insya Allah menjadi Islam ini menjadi agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, menjadi tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bagaimana caranya? Dengan berjamaah, dengan mengkolaborasikan, mensinergikan kekuatan yang kita miliki, ya, kelebihan yang kita miliki, termasuk juga kelemahan sama-sama kita tutup dengan kelebihannya masing-masing. Dengan ini insya Allah kita akan merasakan berkahnya Islam, nikmatnya Islam, dan Islam akan menjadi mulia, akan menjadi terhormat, tidak hanya menjadi bahan cacian, bulian, hinaan, bahkan tuduhan. Nauzubillahi min dzalik. Islam agama yang rahmat, agama yang Allah turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala ridhai bagi kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, tentu dengan berjamaah Islam ini akan semakin hebat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersinergi untuk menjalankan ajaran agama ini, ya, meninggikan kalimat Islam di muka bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.